Salam satu jiwa, Arema. Gimana kabarnya, Nawat? Pasti mengawali hari Senin ini dengan cukup sumringah lah. Dengan hasil minggu malam, Arema mampu meraih kemenangan atas Persija Jakarta dengan skor 1-0. Seperti biasa, kami dari Ongsinadinet berkolaborasi dengan teman-teman RCB FM akan mencoba berbicara tentang apa yang terjadi pada laga minggu malam kemarin. Tentu kemenangan ini pertama harus kita syukuri dulu. Apapun yang sebenarnya terjadi selama 90 menit, tapi kemenangan ini wajib kita syukuri dulu karena 3 poin penting ini membuat Arema sementara berada di posisi keempat dan hanya berjarak 4 poin dari pemuncak klasemen sementara Bayangkara FC. Baik, sebenarnya pada pertandingan ini Arema cukup diuntungkan karena 7 pemain Persija yang selama ini menghiasi posisi inti atau menjadi pemain cadangan yang dimungkinkan bermain sebagai inti itu absen. Ada Marco Motta, ada Nofri, ada Rohit, ada Brave Fatari dan Taufik Hidayat yang bersama timnas Indonesia U23 di Tajikistan. Praktis Arema hanya Febi Eka yang absen karena juga ikut timnas U23 di Tajikistan. Namun nampaknya ini tidak berefek banyak ya kepada Persija absennya 7 pemain ini, karena sejujurnya terutama pada babak pertama Persija ini mampu bermain dengan baik, rapi, bahkan saya lihat pemain mudanya ini cukup percaya diri untuk kemudian memainkan bola pendek dari kaki ke kaki. Hal ini yang mungkin tidak diprediksi oleh Arema sebelumnya. Arema tidak banyak melakukan perubahan, hanya Ridwan Tainela yang bermain karena Dedi dan Yudo baru bergabung tim dan memulai pertandingan ini dari bangku cadangan. Sementara formasi yang lain tidak banyak berubah, tetap winning team yang mereka mainkan mulai dari belakang sampai depan. Babak pertama Persija saya pikir cukup menguasai. Mereka dengan formasi dengan absennya 7 pemain itu memainkan formasi 3 back. 3-4-3 lah, praktisnya 3-4-3. Namun meski memainkan 3-4-3 tapi lini tengahnya cukup bisa menguasai bola. Mereka cukup percaya diri menguasai bola. Itu terbukti pada babak pertama. Namun tentu yang menjadi pembeda pada babak pertama adalah gol dari Carlos Holtes. Gol, saya pikir ini adalah bisa, kalau ada goal of the season, saya pikir ini bisa salah satu jadi yang terbaik, nominasi yang terbaik lah, karena itu berada di sudut yang susah, kemudian berakhir di sudut susah untuk seorang kiper. Fortes tanpa kontrol, dia mampu memberikan sebuah sepakan yang luar biasa, dan itu pojok kiri atas, dan siapapun kipernya agak susah untuk kemudian menepis atau bahkan menggagalkan peluang gol tersebut. 1-0 itu yang jadi pembeda pada babak pertama. Namun memang terlihat pengaruh hujan deras agaknya membuat beberapa kali pemain Arema ini salah passing. Sekali lagi beberapa elementer yang terjadi di pertandingan sebelumnya, salah satunya kesalahan passing terjadi lagi. Passingnya tanggung dan saya catat ada 2 kali lah. Pertama passingnya Hanif yang itu membahayakan lini belakang, kemudian passingnya Ridwan yang juga akhirnya membahayakan lini belakang. Ini juga harus jadi evaluasi karena passing tanggung kemudian bisa diserap pemain lawan itu kan juga akan bahaya. Beruntung kita punya lini pertahanan yang cukup sigap sehingga gol lawan tidak terjadi. Masuk ke babak kedua, Arema mencoba mengganti pemain, salah satunya memasukkan Yudo untuk menggantikan Ridwan. Persija praktis harus bermain lebih menyerang. Maka kenapa hal ini kemudian membuat celah beberapa di lini belakang, terutama lini belakang mereka. Tidak ada masalah sebenarnya kalau dari cara bermain Arema pada babak kedua.
mereka tetap bisa menyerang, bahkan menciptakan ya meskipun bukan peluang emas tapi cukup membahayakan, cukup menciptakan peluang lah untuk Arema. Carlos Fortes salah satunya kembali mencoba untuk memberikan sepakan apa dengan model yang sama, tapi Andre Tani sekarang bisa jauh lebih sigap untuk menggagalkan beberapa peluang itu. Yang menjadi pembeda tentu babak kedua adalah kartu merah dari Yudo. Jadi ini jadi pembeda, meskipun masih apa kita perdebatkan soal kartu merah tersebut, sebab beberapa kali saya sudah mendatangkan ulang, sebenarnya Yudo memang tersentuh dengan kaki pemain Persija. Ingat, bedakan ya, bisa saja Yudo sengaja menyentuh kaki pemain Persija atau pemain Persija yang memang sengaja menyentuh. Dua kondisi itu sama-sama pelanggaran, harusnya sama-sama pelanggaran. Mau dari sudut pandang manapun, kalau kaki tersentuh, bukan loncat gitu ya, pokoknya bukan loncat, itu sama-sama pelanggaran. Mau pemainnya sengaja mengaitkan kakinya, itu sama-sama pelanggaran, dan itu yang terjadi pada Yudo dari pandangan kami. Tapi wasit Oki Dwi Putra berpandangan lain, dia menganggap itu pelanggaran, menganggap itu diving, sehingga memberikan kartu kuning kedua bagi Yudo, dan Yudo harus keluar. Arema kembali hanya bermain 10 pemain, mengulang apa yang terjadi ketika lawan PSM Makassar. Tentu ini cukup merugikan sebenarnya, secara tim ini cukup merugikan, sebab Persija pasti, apalagi sebelumnya Dedik Setiawan udah dimasukkan, itu tanda sebenarnya Arema mau push nih, mau ngasih tekanan juga ke Persija dan memperkuatkan beberapa serangan balik. Tapi apesnya Yudo harus kartu merah, sehingga mau tidak mau Arema kembali bermain lebih bertahan. Ini yang kemudian terjadi. Resiko memang ketika lebih bertahan bahwa tim lawan akan lebih menyerang. Beberapa serangan balik sebenarnya dilakukan, namun sayang ada beberapa hal yang kadang umpan terakhir yang tidak maksimal. Salah satunya serangan balik dari Fortes dan Dedi. Mereka cukup cakap, Fortes ngasih ke Dedi, Dedi ngasih ke Fortes, Fortes balik ke Dedi. Sayang Dedi umpan terakhirnya ke Fortes tidak matang, sehingga tidak pas lah ke temannya itu, sehingga Fortes harus kemudian mengeksekusinya sendiri dari jarak yang tidak ideal. Ini tentu harus jadi evaluasi, meskipun kita bermain 10 menit, tapi killing the game itu penting, karena ketika itu mungkin ada 1 gol, kondisi akan berubah. Pemain Arema meskipun main 10 pun saya pikir justru akan lebih relax, lebih tenang untuk menjalani sisa pertandingan. Tidak heran kalau kemudian saya bilang di 10 menit terakhir itu horor sekali. Persija terus menekan, terus pressing. Mereka memang lebih mengandalkan dari sayap karena coba mengandalkan Simic, bahkan sesekali Dutra masuk. Tapi 10 menit terakhir di peluang babak kedua Persija itu sebenarnya praktis dari set piece kebanyakan, bukan dari pola yang memang dimainkan terbuka. Seperti peluang dari Yan Mota itu set piece, peluang dari Dutra itu juga set piece, tapi dua-duanya mampu diselamatkan dengan baik oleh Maringa. Dan sebenarnya saya pikir pertandingan berakhir 1-1, tapi ternyata gol Simic dianulir. Jujur kita harus berpikir objektif bahwa sebenarnya Simic itu golnya murni harusnya gol, karena iya Simic nabrak Maringa, iya betul, tapi dia menyentuh bola dulu, dia mensontek bola dulu, baru tabrakan itu terjadi. Tapi mungkin sekali lagi wasit memiliki pandangan yang berbeda di lapangan, karena mungkin karena dia di belakang tidak melihat kamera, justru tidak akan bisa melihat kamera kan, dengan pandangan yang hanya 1 mata, 2 mata yang digunakan, mungkin hasilnya dia menganggap Simic melakukan pelanggaran dulu sebelum menyontek bola. Mungkin dari perspektif matanya, pandangannya seperti itu. Akhirnya skor tetap 1-0, Arema menang. Alhamdulillah 3 poin yang cukup besar berarti untuk membuka seri kedua ini, karena Arema
mulai dengan baik daripada di seri pertama, dan hari ini kita berada di posisi keempat klasemen sementara. Apa yang terjadi pada pertandingan lawan Persija ini menunjukkan bahwa jangan sampai kita meremehkan lawan. Persija itu hampir skuadnya itu skuad muda. Memang di lini belakang mereka hampir mayoritas pemain inti, hanya minus Marco Motta saja. Tapi ini menunjukkan bahwa Arema jangan sampai menganggap remeh. Terutama babak pertama terlihat bahwa Persija lebih cair bermainnya. Tapi apakah Arema bermain jelek hari ini? Saya pikir tidak. Hanya Persija memang tampil lebih mendominasi permainan. Penguasaan bola mereka lebih baik. Meskipun ini tidak berarti menciptakan peluang lebih banyak. Satu kredit kembali layak diberikan untuk lini pertahanan Arema yang sejauh ini cukup solid. Ingat, ini clean sheet ke-4 ya kalau nggak salah. Ini clean sheet ke-4, 4 atau 5. Dan ini sudah catatan yang luar biasa kalau kita membandingkan Arema-Arema sebelumnya. Semoga hal ini masih bisa bertahan di laga-laga selanjutnya, karena 4 lawan setelah ini juga tidak bisa dianggap remeh. Semoga tim terus melakukan evaluasi dan hasil positif tetap bisa kita raih. Soal kepemimpinan wasit, biarkan itu menjadi evaluasi di ranah komite wasit. Kita boleh beropini, kita boleh berpendapat, tapi ketika full time, ketika wasit sudah meniup 90 menit selesai, hasilnya 1-0. Tapi semoga apa yang terjadi di pertandingan kemarin tidak mengganggu hubungan Aremania dan Jackmania yang selama ini memang terkenal sangat dekat. Itu saja evaluasi pendapat dari kami, karena sebenarnya secara permainan tidak ada yang menonjol dari permainan tim hari ini dan tidak ada yang kurang banget dari permainan tim hari ini. Hanya satu mungkin yang juga harus dievaluasi adalah seringnya pemain Arema mendapat kartu merah. Ingat, ini baru pertandingan keberapa sih sudah 2 kartu merah Arema hasilkan. Tentu ini akan sangat merugikan game plan yang sudah direncanakan. Jadi pemain Arema mohon bisa mengontrol emosi, mohon jangan sampai merugikan tim. Sekiranya sudah mendapatkan kartu kuning pertama, jangan coba membuat pelanggaran yang justru berbuah kartu merah, yang itu akan sangat merugikan tim Arema. Semoga hal ini juga bisa menjadi bahan evaluasi oleh tim kepelatihan. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa di analisa kami di pertandingan-pertandingan Arema berikutnya. Semoga tidak bosan dan tetap lihat channel YouTube RCB-FM dan juga tetap pantau lini masa media sosial kami di Ongisnarinet. Terima kasih, salam satu jiwa Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.